semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Fitra Fiantika dari kelompok 6 Penlight dengan NIM 125007. Sekarang saya akan mewawancarai 3 narasumber dari UKM. Let's go! Saya akan mewawancarai Teteh Gina. Silahkan perkenalan Teteh. Aku Gina Putri Nabila dari tingkat 3 dari UKM Gaharu. Baik, lanjut aja ya Teteh mewawancaranya. Jadi bagaimana sih cara Teteh sebagai anggota dari UKM Gaharu dapat membangun organisasi yang solid dan adaptif? Kalau buat solid, aku biasanya ngasih kepercayaan ke anggota masing-masing per divisinya untuk ngejalanin program mereka. Dan itu mereka ngadain acara, kita sering kumpul. Dimana kan kita intens ya ketemunya. Iya. Jadi solid itu akan terjalin ketika kita sering ketemu. Oh baik Teteh. Selanjutnya, apa bentuk yang dilakukan UKM Teteh agar memiliki dampak nyata bagi mahasiswa atau masyarakat kampus? Kalau berdampak biasanya ketika kegiatan ekspedisi alam, sebelum ekspedisi ke gunung misalnya kita ngadain pengembaraan, biasanya pengembaraannya pengabdian masyarakat karena kita dari perawat, kita ngadain tes kesehatan gratis buat masyarakat sekitarnya. Kalau untuk kampus biasanya kita nanam tanaman obat gitu. Oh, baik. Biasanya jenis konflik apa yang sering terjadi dalam UKM Teteh dan bagaimana sih cara Teteh dan anggota yang lain juga menyelesaikannya? Kalau konflik biasanya itu pasti ada ya, setiap organisasi pasti ada. Biasanya aku ngasih proses pendewasaan ke mereka, ke anggotaku, mereka maunya gimana, terus kita musyawarahin perbedaan pendapat itu. Aku biasanya ambil jalan tengahnya tanpa memihak siapapun gitu. Baik, selanjutnya bagaimana Teteh mengatur waktu antara kan Teteh sibuk kuliah juga ya sama kegiatan organisasi. Terus bagaimana juga UKM Teteh dalam membangun rasa saling percaya antar anggotanya? Kalau untuk bagi waktu, aku biasanya ngadain kegiatan Gaharu itu di hari libur, jadi nggak akan ngeganggu ke jadwal mata kuliah gitu. Terus untuk kepercayaan itu? Iya, kepercayaan antar anggota. Ya, kepercayaan. Ya itu aku ngasih kebebasan buat mereka, prokernya mau gimana, cara mereka mengurusnya, dengan gitu mereka ngerasa dihargai gitu, dipercaya orang. Baik Teteh, mungkin itu ada 4 pertanyaan yang aku sampaikan. Terus aku juga bakal ngasih sedikit inovasi mungkin untuk UKM Teteh. Yang pertama, aku bakal ngasih tahu kayak inovasinya mungkin membuat kampus PPNI lebih lebih asri, membanyakin kayak tumbuh-tumbuhan mungkin ya Teh. Terus kayak biar tujuannya juga menumbuhkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab ekologis mahasiswa, meningkatkan citra kampus hijau dan ramah lingkungan, melatih anggota dalam manajemen acara, kolaborasi dan kepemimpinan sosial. Mungkin itu aja, sekian Teteh, mohon maaf kalau aku ada salah kata atau bagaimana. Terima kasih Teteh. Oke, selanjutnya ada Teh Firna dari UKM. Lanjut aja ya Teh, aku bakal ngewawancarain Teteh. Yang pertama, bagaimana sih cara Teteh sebagai anggota dari UKM dapat membangun organisasi yang solid dan adaptif? Izin menjawab ya. Untuk organisasi yang solid itu yang pertama sih kita harus mempunyai visi dan misi dan tujuan juga yang jelas gitu ya. Kalau di dalam organisasi kan nggak mungkin sekarang kita di organisasi nggak ada tujuannya gitu, pasti mempunyai tujuannya gitu kan. Terus kayak kita misalkan jadi ketua ataupun apa gitu ya, harus merekrut anggotanya tuh yang memang dibutuhkan gitu, jangan kayak udahlah ambil aja gitu, jangan asal-asalan mungkin ya. Terus kayak membangun komunikasi terbuka juga, efisien dan juga 2 arah. Mungkin kayak gitu sih kalau aku mah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa bentuk yang dilakukan UKM Teteh agar memiliki dampak nyata bagi mahasiswa atau masyarakat di kampus Teh? Gimana? Jadi apa bentuk yang dilakukan UKM Teteh agar memiliki dampak nyata bagi mahasiswa atau masyarakat di kampus? Untuk itu sih mungkin dampak nyatanya kita tuh kan unit protokol mahasiswa itu adalah MC ya, mungkin lebih dikenalnya gitu ya. Jadi dampak
dampak nyatanya tuh kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang di depan, mungkin kayak gitu ya. Manfaatnya sih ya, lebih ke manfaatnya kayak gitu. Terus yang pertama juga kalau ngomong di depan kan sekadang kita tuh suka malu kayak gimana gitu ya. Jadi dampak untuk masyarakat juga ketika ya, maksudnya ketika ada orang mungkin di UPM itu tidak hanya menjadi MC di sini saja gitu ya, di kampus saja, tapi di luar juga gitu kan. Nah itu tuh mereka juga kepada masyarakat juga melihat gitu bahwa tuh toh anak muda pun bisa bicara di depan gitu, terus kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, biasanya jenis konflik apa yang sering terjadi dalam UPM dan bagaimana caranya Teteh atau anggota lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut Teh? Nah mungkin yang sering terjadi ya, terkadang kan ketika kita mau ngadain apa gitu ya acara, terkadang antar anggota A dan B tuh jangan hari ini atau kayak gimana. Terus terkadang juga permasalahan tuh banyak munculnya karena kan setiap orang berbeda pemikiran dan berbeda sifat ya kayak gitu. Tapi solusinya mungkin kalau dari pribadi Pirna itu cari solusinya jangan sendirian tapi bareng-bareng, karena kita itu adalah tim, kita itu adalah organisasi. Jadi kayak gini mending solusinya A. Nah mungkin coba obrolkan dengan yang lain apakah setuju atau tidak gitu ya. Jangan kayak ngambil solusinya dari satu orang doang gitu, karena kan kalau misalkan kita mengambil dari satu orang itu mungkin gak akan ada habisnya gitu loh gitu, pasti ada datangnya permasalahan yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita ngambil solusinya bareng-bareng, harus kayak gini aja, mending kayak gini bagusnya. Nah mungkin kayak gitu sih kalau aku mau nyari solusinya gitu. Ke pertanyaan terakhir, bagaimana Teteh mengatur waktu? Kan antara kuliah ya sibuk juga, terus sama kegiatan organisasi UPM Teteh. Terus bagaimana dalam membangun rasa saling percaya antara anggotanya? Mungkin kalau membagi waktu aku mah biasanya mana yang lebih prioritas, aku bakal itu yang diutamakan mungkin ya. Misalkan kayak lagi organisasi ini, misalnya lagi ada kumpulan, terus kumpulan itu hanya kumpulan biasa aja gitu lah ya misalkan. Terus aku tuh tiba-tiba ada, harus kerja kelompok. Nah aku mungkin lebih mentingin kerja kelompok dulu mungkin ya kayak gitu. Tapi juga kalau misalkan aku lagi kerja kelompok, tetapi organisasi ini kita tuh harus ada latihan. Nah aku bakalan keep dulu kerja kelompoknya, mungkin udah waktunya masih lama nih buat misalkan buat dikumpulin tugasnya gitu, masih bisa lah gitu kan. Ya berarti aku ke organisasi dulu aja kayak gitu. Terus kayak percayanya ya kita harus saling percaya sih intinya sama orang gitu ya, walaupun entah itu kayak gimana, tapi kita tuh ketika kita ingin dipercaya oleh orang lain, kita juga harus percaya dulu kepada orang lain sih kalau aku kayak gitu. Makasih ya Teteh, pemaparan yang sangat baik dan dapat dimengerti. Dan sebelumnya mau maaf, mau sedikit ngasih inovasi ataupun saran untuk UKM-UPM, yaitu kayak mengadakan pelatihan internal dan eksternal yang mengajarkan public speaking, etika berpakaian, dan tata cara keprotokolan modern. Jadi untuk bertujuan meningkatkan profesionalitas dan keterampilan komunikasi anggota, membuka peluang pelatih bagi mahasiswa lain yang ingin belajar protokolan. Mungkin itu aja ya Teteh. Sebelumnya mohon maaf jika aku ada kesalahan bertutur katanya. Makasih Teteh. Saya akan mewawancarai dari UKM KPK. Boleh Teh diperkenalkan dirinya? Iya, perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Tiara Sidin dari tingkat 2A dengan NIM 2224028. Di sini saya dari UKM Komunitas Peduli Kesehatan. Oke, langsung aja ya ke wawancaranya. Jadi, bagaimana sih cara Teteh sebagai anggota dari UKM KPK dapat membangun organisasi yang solid dan adaptif? Untuk membangun organisasi yang solid, pertama kita harus menjaga komunikasi antar anggota ya. Terus kemudian di KPK itu sendiri kita tuh selalu ada pertemuan di mana ada pembagian materi. Contohnya kemarin kayak Balut Bidai. Nah selain tujuannya selain untuk mempererat silaturahmi juga mempersolid antar anggota gitu. Soalnya setelah pembagian materi itu kita tuh dibagi kelompok buat bagaimana caranya masang bidai. Terus udah itu kalau di KPK sendiri memang orang-orangnya tuh terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat gitu ya, kalau misalnya ada yang nggak enak di antara kita omongin gitu. Baik. Selanjutnya, apa bentuk yang dilakukan UKM KPK agar memiliki dampak nyata bagi mahasiswa atau masyarakat di kampus?
Kalau misalnya dari KPK sendiri kemarin kita ada aku divisi Pengmas kan ya. Iya. Nah untuk divisi Pengmas itu ada rencana buat penyuluhan ke SD gitu, ke SD tentang cara gosok gigi terus sama posyandu. Nah dari situ kita membangun gimana sih caranya supaya bisa bermanfaat buat masyarakat. Terus udah itu kita juga selalu ngadain yang namanya Latgab kemarin sama Raja Wali sama UBK gitu. Tujuannya selain untuk menambah ilmu gitu, juga menambah relasi. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, biasanya jenis konflik apa sih yang paling sering terjadi dalam UKM KPK? Terus bagaimana juga Teteh atau sesama anggota Teteh menyelesaikannya? Kalau konflik paling banyak perbedaan pendapat ya. Nah balik lagi untuk menyelesaikan konflik tersebut kita adain komunikasi. Contohnya kemarin aku habis rapat nih buat penyuluhan KSD setelah UTS ini. Kita tuh banyak perbedaan pendapat. Kita tuh dikumpulin lagi buat musyawarah. Iya, nanti tuh cara pemilihan keputusannya tuh dengan cara di voting gitu. Terus kita juga kadang supaya nggak terjadi konflik itu tuh kita bagi-bagi tugas. Kalau di KPK misalnya tugas aku sebagai pembuat materi sama siapa gitu, bisa milih sendiri gitu. Iya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah bagaimana Teteh mengatur waktu antara kan kuliah juga sibuk ya, terus sama kegiatan organisasi, dan bagaimana UKM KPK dalam membangun rasa saling percaya antara anggotanya? Kalau misalnya organisasi sama kampus, kita tentuin dulu skala prioritasnya. Kita harus punya skala prioritas. Kalau misalnya aku sama UKM lebih milih kuliah dulu gitu. Terus kebetulan KPK juga kegiatannya nggak pernah bentrok sama yang perkuliahan gitu. Jadi kita aman-aman aja, kecuali kalau misalnya piket. Contohnya piket kan misalnya aku piket hari ini nih, terus aku ada matkul dari jam 8 sampai jam 10. Nah matkul kedua dari jam 1 sampai jam 5. Nah dari beres matkul pertama sampai ke matkul kedua tuh kita diam di UKK, takutnya ada mahasiswa yang butuh obat yang kayak gitu. Jadi pertama tentuin skala prioritas. Terus kalau aku tentuin kontrak waktunya. Kalau misalnya aku bentrok sama UKM lain, kontrak waktu siapa dulu nih yang udah ngechat aku atau apa, aku prioritasin yang pertama gitu, yang paling duluan ya. Oke, mungkin maaf ya Teteh, sebelumnya aku mau sedikit ngasih saran buat UKM KPK. Sarannya tuh jadi kayak membuat stand kecil gitu loh di area kampusnya. Jadi kayak ngejadiain layanan gratis seperti pengecekan tekanan darah, lalu makanan gratis, atau kayak edukasi gitu, agar bertujuan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pemeriksaan dini, lalu mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kampus, dan memberikan pengalaman langsung bagi anggota UKM KPK dalam pelayanan kesehatan masyarakat ataupun mahasiswa di kampus. Baik ya Teteh. Ya kesarannya kasih tahu ke ketua ya. Terima kasih Teh. Sebelumnya mohon maaf kalau aku ada salah dari perkataan. Terima kasih ya Teh sebelumnya.